Alkian, kalau kita melihat konflik yang terjadi di Laut Merah, ini sudah membuat harga minyak melesat begitu. Apakah Anda lihat kita sudah mulai harus waspada kali ini atau sebenarnya ini masih sama seperti tahun lalu? Jadi kalau kita lihat tahun lalu sebenarnya kalau sepanjang tahun 2003 ya justru harga minyak melemah sepanjang tahun ya. Dan untuk tahun depan sebenarnya kita harus dua hal yang kita lihat dua events yang kita harus perhatikan. Yang pertama, apakah di Timur Tengah di Laut Merah khususnya akan ada eskalasi. Misalnya apakah Iran akan aktif di Laut Merah atau dia hanya sekedar satu kapal saja di situ mengantisipasi apakah akan ada serangan langsung ke Houthi oleh kapal Eisenhower atau Gravely dari Amerika Serikat dan dari koalisi Protection of Prosperity ya. Nah, yang kedua yang kita harus lihat adalah supply minyak. Amerika Serikat tahun lalu berhasil meningkatkan kapasiti produksinya sampai 900 juta barrel per tahun. Dan itu mereka sekarang 13 juta produksinya. Jadi itu ada glut, ada supply yang cukup besar di Amerika Serikat yang masuk ke market di luar OPEC Plus. Jadi sebenarnya dari sisi supply kita masih tinggi, kemudian dari sisi Laut Merah kelihatannya masih akan contain. Nah, tapi kita akan lihat nanti apakah ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi escalations of tensions di Laut Merah. Kemudian yang ketiga kita harus perhatikan juga apakah demand demand dari global dari kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi dunia apakah tahun 2024 ini akan membaik ataukah China misalnya akan masuk lagi ke market misalnya. Jadi tiga hal ini economic growth, global growth, kemudian escalations of tensions, yang ketiga adalah supply oil sendiri. Jadi ini mungkin kita harus cek satu-satu dan dugaan saya ini masih akan relatif stabil untuk at least kalau kita lihat tadi kan turun sedikit ya. Baik, masih relatif stabil. Kalau kita melihat eskalasi yang terjadi di tahun lalu, ini sebenarnya tidak terlalu banyak mempengaruhi inflasi Amerika Serikat, dalam hal ini adalah kenaikan BBM begitu. Tapi apakah kali ini kita sudah harus mulai waspada karena banyak janji-janji yang sudah ditawarkan Amerika Serikat di tahun ini, salah satunya adalah pemangkasan suku bunga. Untuk minyak sendiri, saya pikir faktornya untuk harga minyak global ya, kita harus perhatikan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah China sudah akan lebih aktif tahun ini. Apakah dia sudah manufacturing engineer, apakah akan beroperasi lagi di maksimum capacity? Dugaan saya enggak, karena kalau kita lihat China sendiri kan banyak exodus perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, apakah ke Vietnam, ke Filipina, ke Thailand, ke Malaysia. Jadi sebenarnya demand minyak oleh China barangkali tidak akan sebesar sebelumnya gitu. Juga di Amerika Serikat sendiri ada tendensi untuk nearshoring. Kapasitas produksi mereka di Asia atau di China sudah dipindahkan ke Meksiko misalnya untuk mengantisipasi tadi kasus bottleneck di supply chain. Jadi seperti kasus yang di Laut Merah ini. Jadi sebenarnya Amerika Serikat sendiri mungkin tidak akan mampu mengontrol harga minyak ya, karena kita harus bicara juga secara global permintaan minyak seperti apa tahun ini gitu. Baik, masih relatif stabil. Kita akan coba tanyakan Pak Emil. Pak Emil, kalau tadi disampaikan oleh Pak Lukian, ini mungkin masih akan relatif stabil terkait dengan eskalasi yang ada di Laut Merah. Apakah Anda sependapat? Iya, kurang lebih sependapat ya dengan Pak Lukian bahwa perkembangan hari ini memang menunjukkan risiko itu masih ada. Jadi yang namanya risiko tentu karena kita tidak bisa memastikan eskalasi ke depannya akan seperti apa. Menurut kami tetap perlu diperhatikan apa yang akan terjadi di Laut Merah mendatang ya. Memang dampaknya kalau kami lihat akan lebih tersegmented ya, tidak semua akan langsung terdampak. Misalkan Laut Merah merupakan rute perdagangan utama menuju Eropa. Eropa sendiri merupakan importir pada umumnya. Dia bukan merupakan eksporter. Sehingga jika kita sambungkan nanti hubungan dengan misalkan inflasi, maka mungkin akan lebih berdampak terhadap wilayah Eropa, misalkan seperti itu. Nah, kalau kami lihat sendiri juga, apakah nanti eskalasinya akan berkembang atau tidak, memang setuju dengan Pak Lukian, sangat ditentukan oleh keterlibatan Iran ke depan. Karena kalau misalkan Iran terlibat, nanti hotspotnya ini bukan hanya di Selat Bab al-Mandab ya, di dekat Gulf of Aden, tapi juga di Selat Hormuz, yang merupakan pusat dari transportasi atau lalu lintas minyak dunia yang bersumber dari Kuwait dan juga Arab Saudi. Nah, inilah yang kita perlu pantau ke depan apabila eskalasi ini melebar, apabila Iran semakin dipojokkan oleh kubu Barat, menurut kami patut dipantau risiko bahwa harga energi global bisa terdampak lebih lanjut. Baik, kita sudah lihat hari ini ada kenaikan tipis di WTI dan Brent. Apakah Anda lihat ini mungkin akan memanjang hingga akhir pekan nanti?
Ya, jika kita lihat pergerakan komoditi ya hari ini terutama dengan kenaikan sedikit dari harga minyak, namun overall komoditas lain nampaknya turun, terutama untuk tadi batu bara ya, lebih kepada microstructure dari masing-masing pasar komoditas. Kita belum bisa mengatakan bahwa satu komoditas akan melit atau memimpin harga komoditas lain. Nampaknya hari ini belum terjadi hal demikian. Sehingga apa yang terjadi kenaikan tipis hari ini kami lihat belum disebabkan oleh eskalasi lanjutan dari apa yang terjadi di Laut Merah. Ke depan tetap perlu kita lihat dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Jika permintaan ke depan diperkirakan masih lemah, kemungkinan harga minyak mentah juga hanya akan naik untuk beberapa saat, namun tidak akan bertahan panjang sebagaimana terjadi di 2021 lalu. Baik, kita tahu OPEC Plus ini juga masih memutuskan untuk memangkas produksi gabungan minyak mentah hingga 2,2 juta barel per hari. Anda lihat efeknya seperti apa? Diiringi juga dengan eskalasi yang ada di Laut Merah ini. Iya, 2,2 juta barel per hari memang angka yang sebenarnya tidak mudah untuk dicapai atau komitmen dari masing-masing anggota OPEC ya. Karena OPEC kan memang cukup beragam responsnya terhadap pemotongan. Dan kalau kita lihat dari data historis, memang pemotongan OPEC tidak selalu diikuti oleh actual pemotongan sesuai dengan yang dijanjikan oleh kesepakatan bersama. Dan tadi Pak Lukin juga sudah sampaikan bahwa suplai minyak dari Amerika itu kami lihat juga masih terus meningkat ya, apalagi setelah kemarin Biden men-tap into their strategic petroleum reserve. Ini menunjukkan bahwa Amerika benar-benar tidak ingin harga minyak naik terlalu tinggi. Jadi kami lihat ke depan, jikalau terjadi eskalasi di Timur Tengah, menurut kami tentu akan ada penambahan suplai ya dari sumber-sumber minyak lain selain dari Timur Tengah. Baik, kita kembali ke Pak Lukian. Pak Lukian, kita tahu negara kita ini juga adalah konsumsi dari minyak begitu. Apakah Anda lihat dengan adanya konflik ini kita sudah mulai harus waspada atau harus ada antisipasi yang disiapkan pemerintah apabila ternyata eskalasinya semakin tinggi dan mempengaruhi harga minyak global? Jadi sebenarnya kita harus lihat kalau tadi sebagai Mas Emil ya, kalau dia masuk ke Hormuz, ya kita kena masalah karena Hormuz itu kan sumber dari impor Saudi, kemudian Iran, kemudian Irak, kemudian UAE, Bahrain, Oman itu semua di selat Hormuz ya, di Teluk Persia gitu. Ya, kalau kita lihat dari Laut Merah itu kan sedikit sekali. Saudi pun ekspornya bisa dari Daman di utaranya, di selat Hormuz. Jadi kalau sumber kita dari Timur Tengah sebenarnya masih aman, relatif tidak melalui Laut Merah sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau itu masih kontaminasi sekedar di Laut Merah, hanya di teluk kecil tersebut, saya rasa masih relatif aman. Di samping mungkin untuk kita sendiri kita harus mungkin meningkatkan kapasitas lokal, produksi lokal, apakah refinery-nya, apakah eksplorasi dan eksploitasinya. Jadi kita mungkin mengantisipasi dua hal, observasi, monitor perkembangan di Laut Merah, tapi juga mungkin internal investasi di pengeboran minyak, kemudian refinery-nya juga kita harus tingkatkan. Jadi tahun 2024 kita harus juga mungkin lebih sedikit meningkatkan kapasitas lokal kita, kapasitas produksi domestik untuk minyak dan gas.